Pada pertemuan kita kali ini, materi yang akan kita bahas yakni tentang konsep wilayah dan pertumbuhan. Dalam bab ini nanti ada beberapa materi yang akan kita pelajari, di antaranya wilayah formal dan fungsional, perwilayahan berdasarkan fenomena geografis, pusat dan batas wilayah pertumbuhan, serta penerapan konsep perwilayahan di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana wilayah itu bisa terbentuk atau memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Wilayah itu merupakan suatu unit geografi dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu. Maka ada perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Wilayah yang disebut juga dengan region itu merupakan unit geografis yang memiliki kriteria, batasan, dan individualitas tertentu. Individualitas ini terjadi karena di dalam region itu terjadi interaksi yang kemudian memberi ciri khas kepada region atau ruang. Jadi dapat dikatakan suatu region atau wilayah itu bisa berkembang atau bisa memiliki ciri khas dikarenakan oleh individualitas dan kondisi unit geografis wilayah itu sendiri. Kemudian, region itu memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari yang paling luas sampai yang sangat sempit. Tapi, di tiap-tiap region itu memiliki komponen yang sama, yaitu komponen biotik, komponen abiotik, dan kultural. Komponen biotik itu merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Yang termasuk dalam komponen biotik ini antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik. Kebalikan dari komponen biotik, komponen abiotik ini merupakan komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup, meliputi air, tanah, dan udara. Yang ketiga adalah komponen kultural. Komponen kultural ini meliputi kebudayaan dan teknologi dalam suatu region. Dengan demikian, penggolongan wilayah dapat dilakukan dengan mengacu pada keadaan alam dan tingkat kebudayaan. Mengapa keadaan alam mampu menjadikan acuan sebagai penggolongan wilayah? Karena penggolongan dengan keadaan alam ini merupakan ciri khas suatu wilayah itu sendiri. Keadaan alam itu merupakan ciri fisik suatu wilayah. Secara geografis, ciri fisik itu antara wilayah satu dengan wilayah yang lain memiliki perbedaan. Maka penggolongan wilayah itu dapat didasarkan pada keadaan alam. Kemudian yang kedua, penggolongan wilayah itu dapat mengacu pada tingkat kultural. Tingkat kulturalnya, misalnya aktivitas penduduknya, kebudayaannya, kebiasaannya, kemudian kegiatan ekonominya, itu termasuk aktivitas atau ciri khas secara kultural. Penggolongan dengan tingkat kultural itu bisa dikelompokkan sebagai negara maju, negara pertanian, perkotaan, wilayah pertanian, perkotaan, pedesaan, negara berkembang, negara miskin. Nah, itu termasuk penggolongan berdasarkan tingkat kultural.
Konsep wilayah sebagai pendekatan analisis dikembangkan dengan mempelajari fenomena geografis dalam konsep interrelasi dan interaksi keruangan yang mengacu pada persebaran. Maksudnya, konsep wilayah ini bisa berkembang atau memiliki ciri karena didasarkan pada konsep interrelasi dan interaksi. Adanya interaksi dan interrelasi penduduk dalam suatu region atau suatu wilayah atau dalam suatu ruang itu mampu mengacu pada mampu mengembangkan wilayah itu sendiri. Maksudnya seperti ini. Intinya, adanya proses interrelasi dan interaksi, interaksi penduduk dalam suatu wilayah itu mampu menciptakan atau mampu memunculkan ciri khas suatu wilayah. Nah, dengan menggunakan pendekatan regional, maka wilayah dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah formal yang disebut dengan uniform region dan wilayah fungsional yang disebut dengan nodal region. Apa perbedaannya? Kita lihat satu persatu. Wilayah formal atau uniform region itu merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan atau keseragaman berdasarkan kriteria tertentu. Contoh wilayah formal itu adalah daerah perkotaan, daerah perdesaan, pertanian, industri, dan sebagainya. Nah, kesamaan sifat atau karakteristik wilayah itu sebagai dasar terbentuknya wilayah formal. Nah, pada awalnya kriteria yang digunakan itu bersifat alamiah. Maksudnya hanya mengacu pada kondisi fisik wilayah. Tapi seiring dengan perkembangan, kemudian kriteria-kriteria ekonomi, industri, pemukiman, aktivitas penduduk itu bisa sebagai dasar untuk mengkategorikan wilayah itu termasuk wilayah formal atau wilayah fungsional. Berikutnya adalah wilayah fungsional atau yang disebut dengan nodal region. Wilayah fungsional ini merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat banyak hal yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang satu sama yang lain itu saling berhubungan. Wilayah fungsional ini biasanya lebih bersifat dinamis dibandingkan dengan wilayah formal. Karena wilayah fungsional ini mengikuti perkembangan aktivitas masyarakat dalam wilayah itu. Contoh wilayah fungsional antara lain CBD, Central Business District, kemudian wilayah perkantoran, pasar, jaringan jalan, dan sebagainya ya. Intinya wilayah fungsional ini merupakan wilayah yang di dalamnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, tetapi pengaturannya tetap berasal dari wilayah pusat. Berikutnya adalah perhatikan gambar ini. Ini merupakan contoh gambar wilayah fungsional. Di sini kita lihat bahwa ada pusat perkantoran, kemudian ada pemukiman, ada jalur lalu lintas. Nah, itu merupakan satu kesatuan wilayah fungsional. Kalau kalian lihat, wilayah fungsional ini sifatnya dinamis karena di situ terdapat berbagai aktivitas penduduknya.
Yang menjadi ciri dari wilayah fungsional ini adalah meskipun bersifat dinamis, tapi segala kontrolnya itu berasal dari pemerintah pusat. Kemudian di permukaan bumi ini terjadi beberapa fenomena geografis yang mana fenomena tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa kriteria. Nah, kalau kita sering mendengar ada desa nelayan, kemudian desa industri, ada desa swasembada, kemudian ada kota hujan, kota udang, hutan hujan tropis misalnya dan sebagainya. Itu termasuk pengklasifikasian berdasarkan fenomena geografisnya. Proses pengklasifikasian tersebut dalam geografi dikenal dengan istilah regionalisasi atau pengwilayahan. Perlu kalian ketahui bahwa tidak ada batasan luas terhadap region. Nah, makanya dalam proses regionalisasi itu harus ada batasan yang bermakna. Artinya batas yang menjadi dasar untuk pengwilayahan itu jelas. Nah, dasar yang biasa digunakan itu bisa iklim, topografi, jenis tanah, kemudian suku bangsa, kebudayaan, bahasa, atau karakteristik-karakteristik lain yang bisa membentuk keseragaman suatu wilayah. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa penentuan suatu wilayah itu sebagai suatu region atau proses regionalisasi tadi itu didasarkan pada 3 hal: kesatuan bentuk, kesatuan ruang, dan kesatuan fungsi. Yang mana ketiga hal itu mampu memberikan keseragaman sehingga terjadilah interaksi dan interrelasi unsur-unsur geografi di dalamnya. Pengwilayahan itu dapat dilakukan berdasarkan beberapa cara, antara lain natural region. Natural region atau wilayah alamiah itu merupakan wilayah yang klasifikasinya berdasarkan atas kenampakan alami. Misalnya kawasan pertanian, kawasan pesisir, wilayah hutan, itu bisa dikategorikan sebagai suatu wilayah yang prosesnya didasarkan pada natural region. Yang kedua adalah single feature region atau wilayah kenampakan tunggal. Ini merupakan suatu wilayah yang berdasarkan pada kenampakan satu jenis atau tema tertentu sebagai ciri khas. Misalnya wilayah iklim. Ada wilayah iklim tropis, wilayah iklim subtropis, wilayah iklim dingin. Itu merupakan suatu regionalisasi yang dilakukan secara single feature region. Yang ketiga adalah specific region. Specific region ini merupakan suatu wilayah yang berdasarkan pada keadaan yang memiliki ciri khusus dan yang berhubungan dengan lokasi. Ada letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan. Specific region ini merupakan proses regionalisasi berdasarkan ciri khas suatu wilayah spesifik atau kondisi khususnya. Kemudian yang keempat adalah generic region. Generic region atau wilayah berdasarkan jenis ini merupakan proses pengwilayahan yang didasarkan pada kenampakan suatu jenis ataupun satu tema tertentu yang menjadikannya sebagai ciri khas. Misalnya apa generic region ini? Misalnya
wilayah tundra yang dicirikan dengan tumbuhan lumut. Kemudian wilayah sabana yang dicirikan sebagai padang rumput. Nah, itu termasuk generic region. Mungkin ini saja materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan kali ini mampu memberikan penambahan wawasan bagi kalian. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, seperti biasa, nanti akan kita diskusikan